Syirik khafi. Dosa yang tidak diampuni Allah itu dosa syirik menyekutukan Allah. Ada namanya syirik khafi, atau menyekutukan Allah dengan cara samar, tersembunyi, bukan tersembunyinya karena disembunyikan, tapi karena tersembunyikan syirik itu berupa rasa dan kemerungsungi hati, pikiran dan perasaan, karena samarnya perilaku batin itu, seringkali yang mengalami telah menyekutukan Allah itu dia sendiri tidak merasa. Sehingga keadaan itu berkelanjutan sepanjang hidupnya, sadar-sadar setelah meninggal, dikiranya. Semasa hidupnya sudah beramal banyak, tapi ternyata amal ibadahnya kosong sama sekali, dan semua ternyata isi amalnya kejelekan semua. Syirik khafi, sering juga disebut syirik asgor, syirik kecil, walau kecil dan TDK berbahaya kelihatannya tapi syirik ini merusak amal ibadah. Bahkan sebelum orang itu beribadah, ibadah yang akan dilakukan sudah dicatat malaikat sebagai dosa, karena beramal bukan karena Allah tapi karena manusia. Orang membanggakan amal ujub itu merusak amal setelah orang itu beramal. Kalau dia ujub, bangga terhadap amal yang dilakukan maka amal itu rusak. Tapi kalau syirik khafi ini, amal masih mau akan dilakukan, orang itu sudah berdosa duluan, dan amalnya makin dilakukan akan makin bertambah-tambah dosanya. Lalu siapa orang yang digolongkan melakukan syirik khafi ini? Yaitu orang yang melakukan amal ibadah entah puasa, sholat, sedekah, atau amal yang lain, tapi karena manusia. Tanda karena manusianya, apa? Tandanya dia suka ketika amalnya dikomentari baik oleh orang lain dan risau atau gundah ketika dinilai orang lain jelek, dan orang yang menyembunyikan amal karena takut diketahui oleh manusia. Jadi amal yang masih menanggungkan pandangan kepada manusia. Sama juga ketika beramal lalu dibilang orang sesat atau dibilang orang tak baik deal, lalu hati gundah, itu tanda masih adanya syirik menyekutukan Allah di dalam melakukan amaliyah. Berubahnya keadaan hati itu menunjukkan masih bersandarnya amal kepada selain Allah. Lalu bagaimana yang tidak syirik khafi? Yaitu ketika hati dan pikiran sudah tidak peduli apa kata manusia, karena beramal bukan karena manusia, tapi karena Allah. Seorang karyawan akan suka ketika bosnya memuji dan akan risau ketika bosnya mencela pekerjaannya, karena dia bekerja untuk bosnya bisa menggajinya dan bosnya bisa saja memecatnya. Begitu juga Allah mampu memberi apa saja kepada hambanya dan bisa juga memecatnya sebagai manusia. Perjalanan manusia untuk mendekatkan diri pada Allah sebagai Robnya, sebenarnya tak jauh. Menjadi jauh karena semakin beragamnya keinginan nafsu, semakin banyak lagi yang diinginkan oleh nafsu, kesenangan yang bersifat kepuasan, entah kepuasan zahir atau kepuasan batin, maka makin jauh perjalanan yang harus ditempuh untuk menuju Allah. Sekian tahun, yang dilewati oleh manusia itu gelora samudera kepuasannya, yang dilewati manusia itu padang gersang ketamakannya akan kesenangan. Andai saja manusia itu mau melepaskan segala macam keinginan, ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dihormati, ingin punya kedudukan dan pangkat. Pangkat di hadapan manusia, maupun pangkat di hadapan Allah, maka jika semua telah tak ada yang bersemayam segala macam keinginan, ketika nur makrifat itu melintas di lapangan hati manusia yang bersih dari keinginan, maka cahaya itu akan menumbuhkan aneka macam tetumbuhan ilmu dan hikmah. Tak perlu manusia itu menjadi sakti, atau belajar agar sakti, Allah itu lebih sakti dari semua yang Dia ciptakan, dan wafadulallahu ba'dukum ala ba'din, Allah itu akan memberikan berbagai anugerah keutamaan kepada hamba yang satu dari hamba yang lain, sesuai kadar ketakwaannya. Dan ketakwaan itu terukur sesuai kadar keikhlasannya, dan keikhlasan itu ada karena paham dan tahu. Jika dia tidak ikhlas itu maka tak ada nilainya suatu kadar bobotnya ibadah, dan untuk menjadi mukhlisin atau orang yang ikhlas itu tidak cukup sehari dua hari hati digosok. Karena kecenderungan nafsu menguasai hati, dan ditambah dengan khotir atau bisikan-bisikan syaitan yang menanamkan bibit virus, akan subur berkembang, jika apa yang dimakan manusia kemudian adalah sesuatu yang diharamkan.